Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Waduh, kangen sekali ya. Sudah hampir sebulan kayaknya gue nggak bikin video di channel ini dan akhirnya kesampaian lagi untuk bikin lagi ya. Sorry, gue lagi hektik sama usaha lain ya. Jadi nggak sempet. Tapi sekarang gue akan aktif lagi. Insya Allah hampir setiap hari untuk memberi kalian banyak hal tentang sepak bola lagi, oke? Selamat datang teman-teman. Jadi gue ingin announce bahwa akun ini kembali, teman-teman. Jadi gue akan kembali lagi, ya mungkin hampir setiap hari untuk bikin video tentang update sepak bola karena sekarang gue udah bisa fokus lagi ya. Kali ini pastinya sebentar lagi timnas Indonesia akan menjalani FIFA Matchday yang sayangnya bukan untuk persiapan Piala Dunia, sayangnya FIFA Series, dimana besok malam pukul 8 Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis. Ya, ini adalah salah satu tim yang secara peringkat FIFA ada di bawah kita. Mungkin kalau bicara kelas, mungkin dia ini sekelas Filipina ya. Saint Kitts and Nevis ini sekelas Filipina lah. Jadi bisa kebayang ya kekuatannya seperti apa. Sepertinya untuk melawan Saint Kitts Nevis ini kayaknya kita bisa untuk merotasi pemain ya, kita bisa untuk merotasi pemain dan melihat gaya John Herman, sepertinya kita akan kembali dengan pola 5 back, dimana sebelumnya kita tahu di era Kluivert sempat dengan 4 back. Namun sekarang John Herman itu di Kanada selalu dengan 5 back namun menyerang, berbeda dengan Sintayong yang mainnya tuh sangat rigid, sangat compact di belakang, sangat rapat. Kalau John Herman ini bermainnya tuh agak sedikit renggang, agak sedikit melebar. Jadi mainnya tuh sangat ofensif gitu, sangat renggang. Jadi karena permainannya sangat ofensif ya, artinya dua wingbacknya itu akan menjadi dua wingback yang sangat menyerang. Makanya gue juga cukup setuju dengan memanggil Donitri Pamungkas. Karena Donitri Pamungkas juga ada salah satu pemain yang sangat ofensif dalam menyerang. Gitu ya. Oke, mari kita lihat starting 11 yang mungkin akan diturunkan oleh John Herman di melawan Saint Kitts Nevis nanti. Gue yakin akan banyak sekali rotasi yang dilakukan. Ya, kita bicara lini belakang dulu. Mungkin Emil Audero akan menjadi pilihan utama. Ya, Emil Audero, jadi bukan Martin Paes ya. Emil Audero gue rasa akan menjadi pilihan utama di penjaga gawang. Kemudian di belakang mungkin akan kembali dengan Jordi Amat ya, Rizky Ridho dan Justin Hubner. Ya, gue rasa 3 trio ini, gue rasa pemain sekaliber Itze sama Dix gue rasa tidak perlu digunakan dulu untuk melawan Saint Kitts Nevis ini. Jadi Jordi Amat nanti ada di tengah, Rizky Ridho ada di kanan, Hubner ada di kiri, di back kiri ya, back tengah kiri. Kemudian di back kiri ada Donitri Pamungkas ya, Donitri Pamungkas yang bisa digunakan. Kemudian di sektor back kanan gua akan memasang Sandy Walsh ya, Sandy Walsh. Jadi kan ada 2 pilihan ya di kanan, Sandy Walsh dan Eliano Reinders. Namun gue masih memilih Sandy Walsh. Kenapa? Karena ya secara kualitas sebenarnya Eliano sekarang lagi di atas Sandy Walsh sebenarnya. Jadi Sandy Walsh ini bisa gue bilang adalah cadangannya Eliano. Jadi Sandy Walsh gue akan tempatkan di kanan. Kemudian di tengah ya kita lihat ada beberapa nama. Gue akan memilih Nathan Joaon ya. Nathan Joaon, gue akan memilih Nathan. Dan pendamping dari Nathan adalah Ivar Jenner, karena kita tahu 2 pemain ini sudah pernah berduet di timnas U23 ya, di ketika kita nyaris ke Olimpiade saat itu. Nathan dan Ivar gue rasa bisa digunakan ya untuk mengisi sektor lini tengah. Ya bisa gue bilang 2 pemain ini sekarang adalah pelapis dari Pelu Pessi dan Calvin Verdong, yang sekarang Verdong itu sudah beralih menjadi pemain tengah gitu ya. Jadi gue rasa tidak perlu Pelu Pessi untuk Verdong dulu gitu digunakan untuk saat ini ya. Kemudian di lini depan gue pastinya akan mengistirahatkan Ragnar dan Romani. Gue akan memasang Zylstra
di tengah, Beckham Putra di kiri. Kemudian di kanannya mungkin Yakob Sayuri ya, Yakob Sayuri. Jadi di kanan Yakob, di tengah Zylstra, di kiri Beckham, dan mengistirahatkan banyak pemain utama ya, Romani, Ragnar, Pelupesi mungkin akan istirahat, Itzes, Kevin Dix akan istirahat dulu. Jadi kita lihat ya, Dean James pun kan diparkir ya, tidak dipanggil gitu ya. Jadi memang gue melihat John Herdman ini benar-benar ingin melihat dulu potensi pemain-pemain terutama yang memang tidak terlihat olehnya ya. Karena kan kalau pemain-pemain Eropa mungkin Jay Itzes, Kevin Dix, Martin Pas gitu-gitu kan memang itu sudah kelihatan banget ya. Tapi kan pemain-pemain kayak yang ada di Liga 1 mungkinnya Eliano gitu-gitu, gua rasa mungkin mereka akan dicoba gitu ya. Tapi entah bek kanan ini akan Sandy Walsh atau Eliano, gua rasa sama aja gitu ya. Nanti tinggal ganti-gantian aja. Kemudian di kiri ya, kalau bicara di kiri mungkin pilihannya cuma Dimitri Pamungkas ya, atau Nathan Joon mungkin bisa ditaruh juga di situ. Karena Dean James kan nggak ada. Mungkin Verdong tidak akan difungsikan sebagai pemain tengah. Mungkin ya Verdong akan difungsikan sebagai bek kiri. Tapi kan tengahnya jadi kosong ya, karena tidak ada Marcheng. Ya kan pemain tengah murninya kan nggak ada Haye, nggak ada Marcheng gitu ya. Terus siapa pemain tengah lagi tuh? Kita tuh memang kekurangan pemain tengah guys. Gue udah bilang dari beberapa bulan yang lalu, kita ini butuh dua setidaknya pemain tengah yang umurnya tuh 25-26, yang bener-bener dia tuh ada di usia matang gitu. Untuk apa? Karena ini HY Pelupesi kan sudah 30 plus sudah pensiun. Jenner, Nathan ini kan masih 22. Jadi harus ada jembatannya lagi gitu. Gue harap sih Lauren Ulrich bisa dipanggil ya. Tapi ya kalau nggak ada ya udah, mungkin Calvin Verdong bisa ditaruh di situ lagi. Dean James berarti yang akan jadi bek kiri ya. Kemudian di depan ya udah pasti Romani, gue rasa akan tetap menjadi yang paling utama ya. Cuman ya bicara pemain tengah, gue sih nggak lihat stok yang bagus ya di Liga 1 pun ya. Kalau bicara Liga 1 ya Mark Klok udah selesai gue rasa. Kemudian Marcheng di klubnya juga kebugarannya sangat buruk gitu ya. Kemudian Marcheng jelek. Kemudian siapa lagi sih pemain tengah kita tuh? Ivar Jenner ya. Ivar Jenner di Dewa juga akhir-akhir ini jarang main gitu ya. Strike apalagi gitu ya. Kemudian pemain tengah kita tuh siapa lagi? Udah pada senior ya, gue rasa pemain tengah kita tuh. Kalau bicara era Evan Dimas aja kayaknya udah habis gitu. Era Evan Dimas habis. Kemudian era U23 kemarin juga Jenner, Nathan pun akhirnya dipaksa. Arkan Fikri juga ternyata tidak sesuai harapan gitu ya. Arkan Fikri kan dicoret. Kemudian jadi pemain tengah ini benar-benar nyaris nggak ada. Nyaris nggak ada pemain tengah ini. Jadi kita lihat ya akan seperti apa. Bisa jadi loh, Itzes bisa jadi ditaruh di gelandang bertahan. Tapi ya nggak ada lagi tapi di belakang kalau Itzes sampai naik ke depan ya. Jadi ya kita lihat ya lini tengah ini akan diisi oleh siapa ya. Kemungkinan besar Jenner, Nathan sih harusnya ya. Di kirinya Dimitri ya. Jadi we'll see ya, dengan 5 backnya John Herdman ini siapa yang akan digunakan. Oke, dan gue harapkan kita mendapatkan 2 kemenangan ini. Kenapa? Karena nanti kita akan bersaing di drawing Piala Asia. Dan kalau kita masih ada, sekarang ini posisinya kita 121, kita masih ada di pot 4. Kita harus menang untuk menyusul Korea Utara supaya kita mendapatkan pot 3, supaya lawannya jauh lebih mudah nanti di fase grup. Gitu. Jadi kita butuh kemenangan atas Saint-Ken Nevis ini dan Bulgaria nanti. Makanya gue rasa harus berhitung ya. Harus berhitung gue rasa. Jadi ini 2 pertandingan yang tetap penting meskipun kita sudah tidak di Piala Dunia. Oke? Semangat untuk John Herdman. Semoga debutnya memuaskan, dan besok teman-teman ayo kita live reaction lagi ya guys ya. Ini gue belum set up jujur, karena gue ini baru balik banget ini sekarang. Baru balik banget, jadi gue kembali menjadi Kuncen Studio, dan ayo kita live lagi teman-teman ya. Kita live lagi, kita pecahkan akun ini ya guys ya. Oke, see you di live besok ya guys ya. Bye.